Ada yang bolak-balik ke dukun hanya untuk menyakiti kamu, tetapi selalu gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Oke. Ini energi umum teman-teman, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami ya. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini ya, teman-teman. Ada yang bolak-balik ke dukun nih, ya kan? Dia ternyata tujuannya adalah untuk menyakiti kamu, menghancurkan kehidupan kamu, mungkin juga seperti itu. Tetapi selalu gagal. Nah, apa sih yang membuat gagal, teman-teman? Ya, dan siapa sosok orang yang bolak-balik ke dukun? Oke, fokus konsentrasi, ya. Cukup menarik. Jangan di-skip, teman-teman. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya fake out swords ya. Oke, kartu pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap sebuah energi dari seseorang yang aku maksud bolak-balik ke dukun, ya. Bolak-balik ke dukun hanya untuk menyakiti kamu tuh, ya kan? Hanya untuk ingin menghancurkan kehidupan kamu, hanya untuk melihat kehidupan kamu susah, ya kan? Namun apa yang mungkin dia lakukan selama ini, teman-teman, bisa jadi selalu gagal. Kenapa? Ya karena bolak-balik, ya kan? Nah, jadi ketika kita berbicara masalah kegagalan yang selalu didapatkan dan dirasakan, ya kan, oleh dia, teman-teman, berarti ini cukup menunjukkan dong tentang bagaimana sih energi kamu yang aku rasa lebih kuat, ya kan, lebih positif, teman-teman, ya, menjaga melindungi kamu, ya, dan bahkan mungkin ya nggak menutup kemungkinan, ya dia orang yang selalu saja bolak-balik dan gonta-ganti dukun, teman-teman, mencari dukun yang hebat, ya kan, yang katanya hebat, yang katanya sakti. Dia orang yang sangat penasaran banget nih. Ketika ada orang yang hebat sakti, dia bakal datang menemui, dia meminta tolong, minta bantuan, ya hanya untuk menjalani kamu. Berarti kan ini di sini cukup menunjukkan bahwasanya ketidakmampuan mereka loh, teman-teman. Ya, bukan berarti kamu lantas menyombongkan terhadap segala hal yang kamu miliki loh, ya, karena segala sesuatunya hanyalah sebuah titipan. Oke, ingat. Tetapi ya nanti kita akan lihat, teman-teman, apa sih yang membuat kamu tuh kok nggak bisa gitu ya, nggak mempan gitu, teman-teman, ya, dan selalu gagal gitu ya. Ya, energi apa sih yang menjaga kamu, melindungi kamu? Oke, kemudian pada kartu yang kedua, aku punya Knight of Cups. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan apa namanya, tujuan gitu ya sih, ya, tujuan dari seseorang pergi ke dukun, yang bolak-balik ke dukun ya. Ternyata dari kartu kedua ini menggambarkan tentang bagaimana sih sebuah ambisinya gitu, teman-teman ya. Terlihat seperti ada kecemburuan, iri, dengki, ya kan, terhadap kehidupan kamu. Melihat mungkin kamu lebih sukses kehidupannya, kehidupan kamu lebih berhasil di dalam segala hal, ya kan. Nah, itu mungkin salah satu hal, salah satu faktor, teman-teman, yang membuat dia itu selalu pergi ke dukun, gitu loh, untuk menutup jalan keresakian kamu. Bukannya tertutup, malah rezeki kamu semakin lancar, berlimpah, teman-teman. Kehidupan kamu malah semakin meningkat, meroket, ya amin. Oke. Nah, kemudian mungkin di dalam kondisi kesehatan, ya sama. Ya, kamu ingin dibuat sakit, ternyata enggak. Ternyata mungkin bisa jadi bolak-baliknya dia juga karena dia yang bolak-balik yang sakit, teman-teman ya. Bolak-balik sakit gitu sih. Jadi ketika sakit ya pergi ke dukun, ya, berobat, dan kemudian mungkin juga mencoba untuk mengirim kembali ke kamu. Bisa jadi setiap serangan yang dilakukan oleh si dukun kepada kamu, teman-teman, itu berbalik kepada seseorang yang memintanya. Nah, jadi ini menjadi salah satu misteri sebenarnya. Apa sih yang apa ya, yang ada di dalam diri kamu gitu, teman-teman? Keistimewaan apa? Ya kan? Karena kalau aku lihat itu si dia ya, dan bahkan si dukun lah kalau aku katakan. Oke, kolaborasi yang cukup baik nih untuk menjalani kamu.
yang nggak pernah berhasil gitu loh. Usaha mereka sudah maksimal, ya. Ya mungkin semua keilmuan, ajian dan lain sebagainya deh. Ya sudah dikerahkan. Tetapi faktanya nyatanya apa teman-teman? Ya nggak sesuai lah dengan ekspektasi mereka. Oke, kita akan lihat energi berikutnya teman-teman. Aku punya The Hero Pen ya. Nah, jika aku fokuskan energi kartu keempat ini terhadap kehidupan kamu deh. Jadi mungkin secara energi ya teman-teman. Energi kamu luar biasa banget loh. Iya kan? Contoh nih, ketika dukun itu menyerang kamu, mengirimkan magic dan guna-guna teman-teman. Ternyata yang mungkin jin yang dikirimkan oleh si dukun kepada kamu, iya kan, ingin menyakiti kamu. Ternyata mereka yang bakal tunduk, ternyata mereka yang tunduk, yang takut. Ya sebelum menyerang mereka sudah takut, ataupun berhasil kamu taklukkan. Ya kalaupun bukan kamu teman-teman, ternyata energi besar yang selama ini menjaga melindungi kamu. Ya sosok seorang ya seperti raja, ya sosok seorang mungkin seperti seorang pemimpin, ya kemudian ya orang-orang besar lah. Seseorang yang benar-benar berpengaruh di kehidupan masa lalu ini, kalau aku lihat memang seperti energi dari leluhur kamu teman-teman. Ya energi dari leluhur kamu. Oke, ini ya terlihat kamu berhasil menundukkan teman-teman. Ternyata ini yang selalu menjaga melindungi kamu dari leluhur kamu. Dan mungkin salah satu hal yang paling utama apa sih? Ya tentu sebuah bentuk manifestasi atas doa ya teman-teman ya. Allah Tuhan semesta alam yang selalu tentunya melindungi kamu. Mungkin mereka hanya perantara ya tapi sebagian kecil dari nikmat Tuhan yang diberikan kepada kamu loh. Ya kamu jangan lupakan terhadap hal tersebut. Ya sejatinya memang Tuhan lah. Oke, kemudian pada kartu yang kelima yang aku punya Knight of Pentacles. Oke, kesatria koin. Ini nih ya teman-teman yang memang akan semakin mengejutkan seseorang yang selalu bolak-balik pergi ke dukun ya kan. Kenapa? Ya dia semakin panas gitu loh. Semakin kamu menjual ini kok kamu bukannya semakin hancur berantakan tuh enggak ya kan. Maka malah semakin kehidupan kamu bangkit sukses itu semakin membuat dia kepanasan. Semakin membuat dia penasaran. Ya, semakin penasarannya dia teman-teman ini enggak akan berhenti nih ya. Terus nih dari dukun ke dukun, dari dukun ke dukun nih. Ya kan? Ya dan rela mengeluarkan sejumlah uang berapapun deh agar kehidupan kamu hancur nih. Ya sampai kapanpun nggak bakal bisa karena memang niat tujuannya itu nggak benar. Ya tujuannya itu nggak baik. Oke, dan satu hal juga teman-teman, semakin banyak orang yang benci kehidupan kamu, tidak suka terhadap kehidupan kamu, maka jalan kesekian kamu akan semakin terbuka lebar. Ya, aku punya temperance. Ini katanya menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya ada ikut campur tangan Tuhan. Nah, ini sangat penting ya. Ternyata energi di balik ini teman-teman, energi yang lebih dahsyat itu ada terkait dengan cahaya ilahi yang selama ini berada di dalam diri kamu. Yang mungkin telah aktif bangkit yang selalu melindungi memproteksi kamu. Ini sih biasanya karena ada amalan-amalan tertentu yang kamu lakukan. Mungkin kamu orang yang rajin berpuasa, berzikir ya kan. Ibadah, doa teman-teman. Ya, ini nih biasa seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir aku punya ini ada Ten of Wands ya, ada 10 tongkat. Sebagai energi penutup ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman menjelaskan tentang bagaimana sih upaya-upaya yang dilakukan yang sekali lagi selalu gagal teman-teman. Ya, yang kalau dikatakan kamu harus selalu bersyukur dengan segala hal yang sudah kamu miliki, kamu dapatkan ya tentu itu pasti harus ya teman-teman wajib kamu lakukan. Dan untuk orang-orang yang suka pergi ke dukun dan menjolimi kamu ya doakan saja yang baik-baik. Ya, cepat ataupun lambat mereka pasti bakal menuai karmanya sendiri teman-teman. Oke mungkin demikian ya. Tradingan untuk kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.